One, two, three, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertemu lagi dalam mata pelajaran tematik. Nah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah memasuki subtema 2 ya, pada tema B. Nah, yang akan kita pelajari sekarang yaitu tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya nih, apakah ada yang sudah tahu apa manfaat hewan bagi manusia? Ya, diantaranya hewan itu ada beberapa hewan yang dimanfaatkan manusia berupa tenaganya. Contohnya adalah sapi. Nah, sapi itu pada waktu dulu bisa dimanfaatkan untuk menarik gerobak misalnya. Kemudian ada juga kuda. Nah, kuda juga sama ya, digunakan untuk menarik daman ataupun gerobak. Kemudian ada kerbau. Kerbau gunanya dimanfaatkan untuk membajak sawah. Kemudian ada juga anjing. Nah, dimanfaatkan untuk menjaga lingkungan dari tindak kejahatan. Selanjutnya, ada juga hewan yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan atau minuman. Contohnya sapi. Sapi itu dimanfaatkan dagingnya, bulunya, kemudian susunya. Dagingnya bisa diolah dari berbagai macam ya, seperti yang dimasak oleh bunda kalian ya, kayak sate, rendang dan sebagainya. Kemudian kulitnya, nah bisa dipakai untuk bedug. Tahu kan kalian bedug? Nah, kalau pertanda waktu sholat selain azan juga ada namanya bedug ya, memukul bedug. Kemudian kambing juga bisa dimanfaatkan manusia, dagingnya, kemudian kulitnya juga, susunya juga bisa ya. Selanjutnya, hewan juga dimanfaatkan sebagai hobi atau untuk kesenangan, koleksi hewan peliharaan. Nah, contohnya apa? Kalian punya nggak hewan peliharaan di rumah? Acungkan tangannya yang punya hewan peliharaan. Ya, nah contohnya ada burung. Nah, burung banyak sekali ya sekarang, lucu-lucu, suaranya juga bagus. Kemudian kucing juga suka dipelihara. Lalu ada ikan hias. Nah, siapa di rumahnya yang ada koleksi ikan hias? Nah, kemudian yang terakhir kelinci misalnya ada ya, kelinci lucu-lucu. Nah, dan banyak yang lainnya lagi. Nah, ketika kalian mempunyai hewan peliharaan, tentu saja kalian harus merawat dan menyayanginya dengan sebaik mungkin. Contohnya saja, diberikan kandang yang layak, kemudian minimal 1 minggu sekali harus dibersihkan kandangnya ya. Lalu diperhatikan makanan dan minumannya, jangan sampai hewan itu kelaparan. Nanti selain hewan itu bisa mati, kita juga berdosa karena membiarkan hewan itu kelaparan. Kemudian kebersihan tubuhnya juga diperhatikan, misalnya dimandikan, diberi vaksin, ya, dibawa ke dokter hewan. Misalnya diberi vaksin, diberi vitamin, atau kalaupun sakit dibawa ke dokter hewan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang Pancasila sila kedua. Ada yang sudah tahu bunyinya apa? Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya apa? Ya, rantai ya. Beberapa contoh pengamalan sila Pancasila kedua, yaitu yang pertama, saling tolong menolong. Misalnya ada teman yang jatuh ditolong, kemudian ada teman yang kena musibah ditolong, kemudian ada teman yang bersedih juga kita hibur ya. Kemudian tidak membeda-bedakan. Misalnya sekitar di lingkungan tempat kalian itu ada teman yang berasal dari luar Jawa. Jadi kalian misalnya menolak untuk bergaul, itu tidak diperkenankan ya. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman ataupun membeda-bedakan suku atau ras ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang kata ganti iya dan nya. Kata ganti iya dan nya. Yang pertama, kata iya dan nya merupakan kata ganti orang yang berjumlah 1 orang. Kata iya dan nya menggantikan nama diri orang yang dibicarakan. Contohnya, Rani pandai menyanyi, suaranya merdu sekali. Nah, katanya pada kata suaranya itu menunjukkan nama Rani ya. Selanjutnya nomor 2, Banu murid baru di kelasku. Ia tinggal di Bandung. Nah, kata ia menggantikan nama Banu.
Yang kedua, kata gantinya digunakan untuk mengganti sesuatu yang bukan orang, misalnya hewan. Contohnya, ayah memotong ayam jago. Dagingnya akan dibuat opor. Nah, kata yang ibu bold pada kata dagingnya itu menandakan ayam jago. Kemudian yang ketiga, kata gantinya digunakan untuk mengganti kata Tuhan. Kata gantinya ditulis dengan huruf N kapital. Contohnya, Tuhan penguasa seluruh alam. Kuasanya tiada yang dapat menandingi. Nah, huruf yang ibu bold yaitu katanya itu menandakan dan berarti Tuhan. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Untuk tugasnya nanti akan ibu share ke orang tua kalian. Terima kasih, tetap semangat dan jaga selalu kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.